Oke teman-teman, di tutorial ini akan saya lanjutkan dengan tutorial cara mengatur hotspot pada Mikrotik. Jadi ini real ya, tidak menggunakan virtual, tidak menggunakan Winbox, VMware, Winbox, maksudnya VirtualBox atau VMware, bukan Winbox. Winbox ini adalah software untuk mengaksesnya ya. Jadi tidak menggunakan virtual, ini murni seperti yang saya jelaskan pada video pertama saya waktu membuat tutorial mengenai modem ya, kalau nggak salah modem ya. Itu karena jaringan di rumah saya setting ulang semuanya, jadi sambil mengatur jaringan di rumah saya ya saya dokumentasikan saja ini. Oke, lanjut, kita akan menyeting hotspot pada Mikrotik. Tutorial sebelumnya kita sudah menyeting komputer ini ya, komputer klien ini terhubung dengan internet, dan tentunya itu di LAN berapa ya, LAN 2 ya seingat saya ya, di LAN 2 saya lupa. Dan kita akan setting hotspot pada LAN 3, oke. Sebelumnya saya rename terlebih dahulu ini Ethernet 3 nya yang 3 hotspot. Oke, LAN 3. Nah, yang pertama-tama kita harus setting IP nya ya, tentunya IP pada LAN 3 kita berikan IP 11 ya. Untuk komputer saya itu adalah 10, dan untuk hotspot ya 11 lah. Ini tergantung settingan teman-teman ya, tidak harus sama, ini sesuaikan ya dengan keinginan teman-teman. Kemudian pilih LAN 3, port 3 maksudnya ya, jika ya kebiasaan saja menyebutnya ya port 3 itu sebagai LAN 3 gitu ya. Nah, ini yang pasti port 3 pada Mikrotik. Oke, IP sudah, dan kita akan setting hotspotnya pada bagian IP, kemudian hotspot. Nah, di sini saya akan menggunakan settingan wizard atau settingan mudahnya lah ya. Ini ada tombol hotspot setup, jadi ini sebuah settingan wizard. Nah, kita pilih LAN 3 sesuai keinginan. Kemudian kita next. Nah, juga ini akan muncul otomatis karena IP sudah kita atur di bagian address tadi ya. Jadi jika ini belum muncul, berarti teman-teman kelupaan atau ya belum menyeting address pada port 3. Jadi settinglah terlebih dahulu sebelum membuat hotspot ini. Kemudian kita next. Nah, ini adalah address poolnya, dia akan membuat sebuah DHCP server kembali ya. Jadi kita bisa lihat terlebih dahulu, kita hanya memiliki DHCP server 1 untuk port 2 ya. Nah, nanti jika kita berhasil mengkonfigurasi hotspot ini, maka akan muncul DHCP 1 lagi untuk port 3 dengan rank yang sudah ditentukan oleh pengaturan hotspot ini. Jadi di sini saya tidak mengubah-ubahnya, kita standar saja ya, 2, kemudian ranknya hingga 254. Tapi teman-teman juga bisa mengaturnya, contoh ranknya hingga 200, jadi komputer yang bisa terhubung adalah 199 komputer ya. Nah, itu cukup besar ya. Saya rasa Mikrotik RB750 ini yang saya gunakan untuk menghandle 200 user itu ya bisa nggak jalan itu. Oke, kita setting aja, kemudian next. Ini tidak perlu diubah ya, kita next. Dan IP SMTP server, karena ini mail server ya, saya tidak menggunakan mail server ya, kita cukup kosongkan.
Nah, DNS ini juga akan otomatis mengikuti DNS yang sudah kita setting. Jadi tidak perlu diubah-ubah, kita next aja. Nah, DNS name ini adalah alamat hotspot kita. Contohnya ini saya berikan nama Hiker. Nah, begini, kemudian kita next. Nah, ini nanti alamat di browser ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat setelah settingan ini berhasil. Kemudian, nah ini adalah pembuatan user awal ya, atau user defaultnya yaitu admin. Kemudian passwordnya apa ya? Passwordnya saya contohkan aja ya, password. Tentunya ini akan saya ubah nantinya. Oke, kita next. Nah, ini sudah selesai ya. Ini adalah bugs pada Windows 10, tidak bisa diklik jika ada muncul oke seperti ini atau muncul peringatan tidak bisa diklik, tapi abaikan saja. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pada DHCP server akan ditambahkan satu DHCP lagi ke port 3 ya, ke port 3 sesuai dengan settingan hotspot. Nah, akan otomatis menambahkan DHCP. Nah, settingan hotspot itu tadi tidak hanya menambahkan DHCP ya, dia akan menambahkan sebuah firewall. Ini dia filter rules, dia akan banyak filter ya. Sini fungsinya ya untuk meredirect siapa yang sudah login di hotspot atau siapa yang belum, dia akan diarahkan login. Dan juga begitu NAT, dia akan otomatis ada masquerade-nya ya, seperti settingan pada apa ya, lupa saya settingnya. Pada PC ya, pada PC klien di interface 2 ya. Di interface 2 saya setting masquerade. Nah, ini settingannya dia akan hotspot akan menyeting otomatis atau pengaturan otomatis juga masquerade pada source address sesuai dengan IP yang sudah dikonfigurasi tadi ya. Jadi kita tidak perlu menambahkan sebuah masquerade kembali untuk port 3, karena jika kita membuat hotspot pada port 3 dia akan otomatis masquerade. Jadi komputer klien yang terhubung pada port 3 akan otomatis juga terhubung ke internet jika komputer tersebut sudah login melalui sistem hotspot. Oke, kita tes terlebih dahulu ya. Ini adalah port 2 komputer saya, jadi saya coba pindahkan ke port 3 terlebih dahulu ya. Ya, ini sudah saya pindahkan ke port 3. Dia akan otomatis redirect atau membuka browser ya. Biasanya jika kita sudah memindahkan ya atau kita mengoneksikan menggunakan WiFi, dia biasanya akan otomatis terbuka dengan Hiker. Nah, ini alamatnya ya, tidak harus sama dengan ini, dia akan otomatis terbuka menggunakan alamat DNS name yang sudah kita setting tadi. Dan ini adalah tampilan standar MikroOptik pada login sistem. Jadi kita nantinya bisa mengotak-atik atau mengubah tampilan ini ya di next tutorial, atau teman-teman bisa lihat tutorial saya di YouTube sebelumnya. Saya ada juga cara mengubah tampilan hotspot ini, atau teman-teman mengikuti tutorial ini di part selanjutnya ya, nanti akan saya tunjukkan cara mengubah tampilan ini menggunakan template mungkin ya. Jadi tidak sepenuhnya kita buat semua, saya akan menggunakan template gratisan pada yang di share di Google atau di share di mana aja, tentunya yang penting cocok dan kita akan bisa memasukkan. Oke, tadi user yang kita buat adalah user admin ya standarnya, kemudian password untuk passwordnya, dan kita coba login. Sebelum login saya akan menunjukkan terlebih dahulu komputer ini sudah bisa mengakses internet apa belum. Jadi ini saya contohkan ya.
Nah, jika belum terkoneksi internet, maka dia akan redirect otomatis ke halaman login Mikrotik kita. Jadi meskipun kita mengakses website apapun ya, contohnya website saya, nah dia akan otomatis redirect ke halaman login Mikrotik dan dianjurkan untuk login. Jadi ya saya login, kemudian password salah ketik. Nah, login sudah berhasil. Jika kita mengakses sebuah website, nah kita akan diarahkan saat dimana kita mengakses website pertama kali tadi ya. Dan tentunya ini ya setelah login kita dapat mengakses internet sesuka hati. Nah, ini bisa. Kemudian kita coba ping juga, ping google.co.id. Nah, kita juga bisa mencek melalui ping. Nah, ada settingan tambahan pada pengaturan hotspot ini ya. Settingannya yaitu settingan, sebentar saya lupa. Saya lebarkan terlebih dahulu. Nah, settingan coki. Nah, settingan coki ini ibarat begini. Kita ingin logout ya, logout, kemudian kita ingin login menggunakan ID lain, padahal komputer ini sudah pernah login menggunakan ID admin. Jadi kita ingin login, ini saya contohkan klik login ya, dia akan auto login menggunakan ID admin tanpa memasukkan password kembali. Nah, itu biasa terjadi masalah jika user ingin menggunakan ID lain, ingin login menggunakan ID lain, maka user tidak akan dapat login menggunakan ID lain karena fitur coki tadi. Jadi kita harus menonaktifkan fitur coki ini. Jadi ini login otomatis berdasarkan histori yang sudah pernah kita login pada browser kita. Jadi pada kasus tertentu ini akan membingungkan ke pelanggan ya, mengapa langsung login, itu akan bingung. Jadi saya ingin menonaktifkannya. Nah, ini masih aktif ya, jadi kita tidak bisa switch ID. Jadi menyusahkan pelanggan jika ingin logout dan tidak ingin masuk di komputer tersebut. Contohnya saja komputer teman ya, kita menggunakan ID ini dan kita ingin logout dan tidak tersimpan di komputer tersebut. Namun karena fitur ini, ID tersebut akan tersimpan pada komputer teman kita tadi. Padahal kita niatnya tidak ingin menyimpan password pada komputer tersebut. Jadi ya, ini fitur coki kita hilangkan, kemudian oke, dan kita tes lagi. Nah, itu dia akan login menggunakan ID dan password baru meskipun kita sudah login. Ya, saya salah ketik. Nah, saya logout, kemudian login, dia akan meminta password baru ya. Jadi itu tadi pengaturan coki. Dan ya, untuk menambah user tentunya teman-teman menambah user di bagian user ya. Dan nanti ya next tutorial saya akan mentutorialkan membuat userman. Jadi manajemen user tidak melalui Winbox, melainkan melalui akses website, dan tentunya itu lebih enak untuk manajemen user. Oke, itu tadi untuk tutorial hotspot, dan sampai jumpa di next tutorial di part ke berapa ya? Ya pokoknya di part selanjutnya, saya lupa part berapa ini. Sampai jumpa di part